Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Indah Wibisono, NIM 1908308002, jurusan Bahasa dan Sastra Arab 3A. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit materi mata kuliah Al-Mafdhal ila Ilmi Lughah atau sering disebut dengan ilmu linguistik mengenai sintaksis. Apa itu sintaksis atau ilmu nahwu? Yang pertama ialah mengenai definisi sintaksis. Secara etimologis, kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata, san dan taitan. San artinya dengan, taitan artinya menempatkan. Kata ini kemudian diserap oleh bahasa Inggris menjadi sintaks dengan arti ilmu kalimat. Dalam bahasa Indonesia disebut sintaksis, yang juga diduga kuat diserap dari bahasa Inggris, dengan arti cabang linguistik yang mempelajari susunan kalimat dan bagian-bagiannya, atau singkatnya disebut ilmu tata kalimat. Secara terminologis, Krida Laksana menjelaskan definisi sintaksis sebagai pengaturan dan hubungan antara kata dengan kata atau dengan satuan-satuan yang lebih besar dari itu dalam bahasa. Ia menambahkan bahwa satuan terkecil dalam bagian ini atau sintaksis adalah kata. Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh Verhaar. Menurutnya, sintaksis adalah menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat dalam kelompok-kelompok kata menjadi kalimat. Dalam bahasa Arab, pengaturan antar kata dalam kalimat atau antar kalimat atau jumlah dalam klausa atau wacana merupakan kajian ilmu nahwu. Bahkan, hubungan itu tidak hanya menimbulkan makna gramatikal, tetapi juga memengaruhi garis syakal akhir masing-masing kata yang kemudian disebut dengan i'rab. Namun demikian, perlu diingat bahwa ilmu nahwu lebih luas dari i'rab, dan i'rab hanya bagian dari pembahasan ilmu. Yang kedua ialah tataran sintaksis dan hubungan antar tataran sintaksis. Yang pertama ialah tataran sintaksis. Berbicara tentang tataran sintaksis berarti kita berbicara tentang jabatan-jabatan kata dalam kalimat. Seperti halnya kita sering mendengar istilah-istilah subjek, predikat, objek, kata benda, kata sifat, kata keterangan, kalimat pasif, kalimat aktif, dan lain-lain. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah semua istilah tersebut menempati posisi yang sama? Dalam kaitan ini, Verhaar membagi tataran sintaksis kepada 3 bagian. Yang pertama ialah fungsi-fungsi sintaksis, yang kedua kategori sintaksis, dan yang ketiga peran sintaksis. Yang pertama, fungsi-fungsi sintaksis ialah dinilai sebagai tataran tertinggi dalam sintaksis. Hal ini mencakup istilah-istilah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dalam bahasa Arab, fungsi-fungsi sintaksis kita kenal dengan beberapa istilah, antara lain fa'il, maf'ul bih, naibul fa'il, mubtada, khobar, maf'ul li ajlih, maf'ul ma'ah, maf'ul fih, dan lain-lain. Yang kedua ialah kategori sintaksis. Kategori sebagai tataran di bawah fungsi-fungsi sintaksis. Hal ini mencakup istilah-istilah kata benda atau nomina, kata kerja atau verba, kata sifat atau adjektiva, kata depan numeralia, dan lain-lain. Dalam bahasa Arab, kita mengenal istilah-istilah isim atau nomina, fi'il atau verba, dan harfu atau preposisi. Ketiganya disebut dengan aqsamul kalimah, jenis-jenis kalimat. Yang ketiga ialah peran sintaksis. Peran dinilai sebagai tataran terendah dalam sintaksis. Hal ini mencakup istilah-istilah pelaku, penderita, penerima, aktif, pasif, dan lain-lain. Dalam bahasa Arab, sejauh pengamatan penulis, hal ini tidak ditemukan. Yang kedua ialah hubungan tataran sintaksis. Menurut Verhaar, secara umum struktur sintaksis itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan, yang kemudian sering disingkat menjadi SPOK. Struktur SPOK merupakan kotak-kotak kosong yang tidak mempunyai arti apa-apa karena kekosongannya. Kotak-kotak kosong tersebut akan diisi oleh sesuatu yang berupa kategori dan peran. Yang ketiga ialah sintaksis bahasa Arab.
Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa pengaturan antara kata dalam kalimat atau antar kalimat dalam klausa atau wacana merupakan kajian ilmu nahwu. Bahkan hubungan itu tidak hanya menimbulkan struktur dan makna gramatikal saja, tetapi juga memengaruhi baris syakal akhir masing-masing kata yang kemudian dikenal dengan i'rab. Yang pertama itu ada fungsi-fungsi sintaksis bahasa Arab. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa fungsi sintaksis disebut juga dengan jabatan atau fungsi kata dalam kalimat. Dalam bahasa Arab, jabatan atau fungsi kata itu diklasifikasikan sesuai dengan jenis i'rabnya. Adapun fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab sesuai dengan jenis i'rabnya terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama ialah al-marfu'at, yang kedua ialah al-mansubat, yang ketiga ialah al-majrurat. Yang pertama al-marfu'at. Al-marfu'at secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan al-marfu'at adalah fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab di mana baris atau syakal akhir setiap fungsi-fungsi tersebut beri'rab rafa. Di antara fungsi-fungsi dimaksud adalah sebagai berikut. Ada isim kana, khobar inna, mubtada, khobar fa'il, naibul fa'il. Yang kedua ialah al-mansubat. Al-mansubat, yang dimaksud dengan al-mansubat adalah fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab di mana baris atau syakal akhir setiap fungsi-fungsi tersebut beri'rab nasab. Fungsi-fungsi dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama ada khobar kana, isim inna, al-maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul fi. Hal, tamyiz, dan istisna. Yang ketiga ialah al-majrurat. Yang dimaksud dengan al-majrurat adalah fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab di mana baris atau syakal akhir setiap fungsi-fungsi tersebut beri'rab jar. Jenis-jenis fungsi dimaksud ialah al-majrur bi huruf jar dan al-majrur bil idhofah. Yang selanjutnya ada tawabi. Pada asalnya, tawabi bukanlah termasuk fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab karena posisinya dalam kalimat hanya mengikuti salah satu fungsi-fungsi sintaksis tersebut di atas. Dengan demikian, dia tidak memiliki i'rab yang pasti karena sangat tergantung kepada i'rab atau fungsi yang diikutinya. Fungsi-fungsi dimaksud ialah ada na'at, ataf, taukid, dan badal. Selanjutnya ada i'rab rafa. Ada 4 macam. Yang pertama ada di domah, terdiri dari isim mufrad, jama' taksir, jama' muannats salim, fi'il mudhari' lam yattasib li syai'. Dan yang kedua ada wawu, berada pada jama' muzakkar salim dan asmaul khamsah. Yang ketiga ada alif, berada pada isim tasniyah. Dan yang keempat ada an-nun, berada pada af'alu khamsah. Adapun i'rab yang nasab ada 4 macam. Yang pertama ialah fathah yang berada pada isim mufrad dan jama' taksir. Yang kedua ada alif yang berada pada asmaul khamsah. Yang ketiga ada kasrah berada pada jama' muannats salim. Yang keempat ada ya berada pada isim tasniyah dan jama' muannats salim. Yang kelima ada hasfun nun berada pada af'alul khamsah. Yang ketiga ialah ada i'rab al-khafd. Ada 3 macam. Yang pertama ada kasrah berada pada isim mufrad, jama' taksir, jama' muannats salim. Yang kedua ada ya berada pada isim tasniyah, jama' muannats salim, asmaul khamsah. Yang ketiga ada fathah berada pada sighah muntaha jamu'. Yang kedua ialah kategori sintaksis bahasa Arab. Kategori sintaksis bahasa Arab dibagi kepada 3 bagian, yaitu isim atau nomina, fi'il atau verba, dan harfu atau preposisi. Ketiganya disebut dengan aqsamul kalimah, jenis-jenis kalimat. Dapat dipastikan bahwa semua fungsi sintaksis bahasa Arab di atas adalah berkategori isim. Namun demikian, sering juga ditemukan yang berkategori fi'il, tetapi hal ini sudah berbentuk jumlah atau kalimat. Selanjutnya ialah hubungan tataran sintaksis dalam bahasa Arab. Hubungan sintaksis bahasa Arab melahirkan apa yang dikenal dengan jumlah dan jumlah. Ini dapat dibagi kepada 2,
Yang pertama ada jumlah ismiyah, yang kedua ada jumlah fi'liyah. Bahasa Inggris hanya mengenal jumlah ismiyah dan tidak terdapat jumlah fi'liyah. Sementara itu, dalam bahasa Arab ada juga disebut dengan semi jumlah atau syibhul jumlah. Secara sederhana, yang dimaksud dengan al-jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata isim. Dengan kata lain, kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, subjek dan predikat. Sebaliknya, yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah ialah setiap kalimat yang dimulai dengan kata fi'il, atau dengan kata lain, setiap kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Sementara itu, yang dimaksud dengan syibhul jumlah adalah kalimat yang tersusun dari jar dan majrur dan dzaraf dan mudhof ilaih. Dapat dipastikan bahwa hal yang pokok dalam sebuah kalimat bahasa Arab adalah fi'il dan mubtada. Sementara itu, kalau ada mubtada pasti ada khobar. Demikian juga pada fi'il. Jika fi'ilnya ada maka pasti ada fa'il. Semua fungsi tersebut bergantung kepada fi'il dan fa'il. Namun demikian, adanya fi'il dan fa'il tidak semua membutuhkan fungsi-fungsi di atas. Seperti contoh, kataba Muhammadu ar-risalatu fi ghurfati. Kataba fungsi sintaksisnya sebagai fi'il, Muhammad fungsi sintaksisnya sebagai fa'il, ar-risalah fungsi sintaksisnya sebagai maf'ul bih, dan fil ghurfati fungsi sintaksisnya sebagai jar dan majrur. Kataba kategori sintaksisnya sebagai fi'il, Muhammad kategori sintaksisnya sebagai isim, ar-risalah kategori sintaksisnya sebagai isim, dan fil ghurfati kategori sintaksisnya sebagai huruf dan isim. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sintaksis dalam bahasa Arab dinilai sangat kompleks dan memiliki sistem yang sangat rapi serta kebenarannya dapat diuji. Oleh karena itu, pantas Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan memakai bahasa Arab. Terlepas dari faktor karena Nabi Muhammad SAW seorang yang berkebangsaan Arab. Yang keempat ialah kala sintaksis dan jumlah fi'liyah. Jenis kala atau masa yang terkandung dalam kata atau kalimat ditentukan oleh fi'il yang dipakai dalam kalimat tersebut. Kala atau masa yang dimaksud dapat berupa masa yang sudah berlalu, fi'il mudhari, dapat berupa masa sekarang dan akan datang, dinamakan fi'il mudhari. Kala atau masa dimaksud dapat berupa masa yang sudah berlalu, fi'il madi, dapat berupa masa sekarang dan akan datang, yaitu fi'il mudhari, dapat berupa masa yang akan datang, yaitu fi'il amar. Selain itu, masa atau kala dimaksud menjadi semakin beragam dan terfokus jika fi'il tersebut didahului oleh kana wa ahwatuha serta beberapa huruf dan kata tertentu sehingga menjadi sebuah tarkib atau kalimat khusus. Seperti contoh, tarkib kana dan fi'il. Jenis masa atau kalanya, masa lampau yang jauh. Contohnya, kuntu darastu al-arabiyah fi madrasah ibtidaiyah. Yang kedua ada laqad, kana, dan fi'il. Jenis kala atau masanya, masa lampau yang jauh dan dipertegas. Seperti contoh, laqad kuntu darastu arabiyah fi madrasati ibtidaiyah. Yang ketiga ialah ada kana dan yaf'alu, masa lampau dan berlanjut sampai sekarang. Kuntu adrusul arabiyah, laqad kuntu adrusul arabiyah tuwalu marohilu ta'limiyah. Maka dapat disimpulkan secara etimologis kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata, san dan taiten.
san artinya dengan, tatean artinya menempatkan. Secara terminologis, Krida Laksana menjelaskan definisi sintaksis sebagai pengaturan dan hubungan antara kata dengan kata, atau dengan satuan-satuan yang lebih besar dari itu dalam bahasa. Ia menambahkan bahwa satuan terkecil dalam bagian ini atau sintaksis adalah kata. Dalam bahasa Arab, pengaturan antar kata dalam kalimat atau antar kalimat atau jumlah dalam klausa atau wacana merupakan kajian ilmu nahwu atau i'rab. Tataran sintaksis kepada 3 bagian, yaitu fungsi-fungsi sintaksis, kategori sintaksis, dan peran-peran sintaksis. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.